Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut saya tanya dulu, yang datang ke sini pejuang apa pecundang? Pejuang apa pecundang? Benar pejuang. Kalau benar-benar pejuang, jawab salamnya yang kompak. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru pejuang, tadi bukan pejuang, pecundang tadi, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Salatu tamna'u biha qalbin nur wa salatan wa surur wa tarzuqu biha rizqan wasi'an halalan midrara wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad terus nggak nih? Kalau mau terus jangan pada ngomong. Kalau pada ngomong ente aja yang ngomong, anak turun, betul? Siap pakai akhlak? Siap pakai akhlak? Benar, mau pakai akhlak? Kalau mau pakai akhlak, mulutnya dikunci, dengarkan, betul? Salawatan dulu. Allahumma sholli ala sayyidina. Suaranya keluarin. Yang cinta sama Nabi, suaranya keluarin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Darah daging, darah daging. Orang yang keluar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Takbir, takbir, sallu ala Muhammad.
Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sama-sama kita hormatin, yang sama-sama kita cintain para habaib, para ulama, para kiai, para ustadz dan kaum muslimin wal muslimat yang hadir di tempat ini, wabil khusus yang saya nyatakan yaitu umat Islam yang cinta kepada Nabi Muhammad. Betul? Betul? Sekarang saya tanya, ada enggak umat Islam tapi dia tidak cinta dengan Nabi Muhammad? Ada tidak? Ada tidak? Nah, ini yang saya sampaikan, semuanya saya salamkan kepada umat Islam yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan para habaib, para kiai, para ulama panjang umurnya, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dimenangkan setiap dakwanya. Amin ya rabbal. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, malam ini saya tidak akan bahas tentang maulid. Saya akan bahas tentang akhlak. Kenapa tentang akhlak? Sekarang banyak umat Islam yang melupakan akhlak tersebut. Kenapa? Saat Nabi Muhammad sallallahu tes satu, Habib biasanya kalau mic-nya mati Habib lempar. Mungkin panitia udah jaga-jaga dulu, betul? Terus. Kenapa saya bahas tentang akhlak? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali dia diutus ke dunia bukan mengenalkan kepada umat manusia tentang dia yang membawa Allah. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Betul. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka hulukil azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi, sesungguhnya engkau wahai Rasul mempunyai akhlak yang sangat agung. Berarti nyatanya umat Islam adalah umat yang berakhlak. Betul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam ayatnya, "Fallazina amanu bihi wa azzaru wa nasaru wa taba'un nural ladzi unzila ma'ahu." Apa kata Allah nyatakan di dalam ayat tersebut? Hei umat Islam, hei umat Nabi, jika kalian beriman apa? Wallazina amanu bihi. Adapun orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad yaitu wa'azzaru, harus memuliakan Nabi Muhammad. Betul. Ini sekarang banyak dai, banyak ustadz, banyak kiai yang dia lupa dengan memuliakan Nabi Muhammad. Kenapa saya bisa bilang begitu? Contoh, baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawatnya bagus tidak? Bagus ya. Yang sholawat yang kalian baca kalian mendapatkan pahala, tapi kalian tidak mempunyai akhlak kepada Nabi Muhammad. Betul. Beb, baca sholawat yang pakai akhlak kayak mana, Beb? Sabut gelar nama nabimu, sabut gelar keagungan nabimu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya berakhlak. Saya kasih contoh untuk anak-anak laki. Di dalam ilmu fikih, kalau orang laki sholat nggak pakai baju, pakai kain doang, pakai kain cuma ditutup pusarnya sama dengkulnya, dia sholat. Saya tanya semuanya, sholatnya sah tidak? Itu sholatnya sah, tetapi dia tidak punya akhlak kepada Allah. Betul. Kalau emang ilmu yang kalian andalkan untuk menjadi mulia, kalau emang ilmu yang kalian andalkan untuk menjadi kebanggaan, iblis lebih berilmu dari kalian. Betul. Iblis ilmunya tinggi, saudara-saudara. Apa yang nggak tahu iblis ilmu tentang Nabi, tentang Rasul? Iblis sudah hatam. Tentang Al-Quran, Zabur, Taurat dan Injil, iblis sudah lebih tahu. Betul. Tetapi iblis tidak punya akhlak kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Makanya iblis dilaknat. Saya tanya semuanya, mau dilaknat tidak? Terus ayat tersebut menyatakan wallazina amanu bihi wa azzaru, memuliakan Nabi Muhammad, wa azzaru wa nasaru, yaitu menolong Nabi Muhammad. Dengan cara bagaimana, Beb, kita tolong Nabi Muhammad? Kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, betul? Kita tidak duduk dengan Nabi Muhammad, betul? Ya, tolong Nabi Muhammad, bantu Nabi Muhammad, hidupkan syariat Nabi Muhammad, hidupkan majelis taklim untuk Nabi Muhammad, betul?
Jadi saya tanya, kalau ada polisi ngelarang kita majelis, berarti polisi itu kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Lawan apa diam? Lawan apa diam? Takbir, takbir, shollu ala Muhammad. Ini tentang ada virus pengajian dilarang. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Di sini dilarang nggak nih? Ustaz, dilarang nggak? Jangan mau Ustaz, kagak ada itu virus, yang ada bisnis. Betul? Betul? Kenapa? Kita orang harus menolong Nabi Muhammad, hidupkan syariat Nabi Muhammad. Kalau bukan Anda, kalau bukan kalian yang menghidupkan syariat Nabi Muhammad, lalu siapa? Betul? Makanya saat ini banyak orang yang menghina Islam, menghina Nabi Muhammad. Baru-baru ini kejadian di Prancis, saudara-saudara. Seorang guru mengumpulkan wali-wali muridnya. Itu dikumpulkan wali muridnya, dia bawa karikatur Nabi Muhammad. Dia hina Nabi Muhammad, dijatuhkan kedudukan Nabi Muhammad. Sudah dikasih tahu oleh para wali-wali murid tersebut, jangan begitu, tetap tidak mau tahu. Besok ini gurunya pulang, ada salah satu murid dari wali-wali murid tersebut, itu gurunya dibunuh, dipenggal kepalanya, baru itu tahu rasa. Betul? Coba kalau di Jakarta, kalau di Tangerang, kalau di Indonesia, kalau ada yang menghina Nabi Muhammad, siap kita bunuh tidak? Siap kita bunuh tidak? Kalau ada polisi menghina Nabi Muhammad, bunuh tidak? Takbir, takbir, shollu ala Muhammad. Terus apa? Fallazina amanu bihi wa azzaru wa nasaru wa taba'un nural ladzi unzila ma'ahu. Nah, ini ayat. Kenapa wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu Allah letakkan di urutan ketiga? Apa artinya? Ikutin cahaya yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Apa cahaya tersebut? Tidak lain tidak bukan adalah Al-Quran. Betul? Betul? Di ayat ini Allah tidak disuruh dulu, Allah tidak menyuruh umat untuk mengikuti cahaya yang Allah turunkan, tetapi Allah suruh kalian untuk memuliakan Nabi Muhammad, kalian untuk mengagungkan dan mendukung Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak akan pernah ada Al-Quran. Betul? Tapi saat ini banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai yang punya pondok tahfidz Quran. Dia punya pondok tahfidz Quran, dia punya murid-murid tahfidz Quran, tetapi di depan matanya, di depan kupingnya ada orang yang menghina Nabi Muhammad, menghina Al-Quran. Dia tidak marah, malah dia bela itu orang yang menghina Nabi Muhammad. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Ada tidak yang begitu? Ada tidak yang begitu? Kalau ada, ikutin apa tidak? Ikutin apa tidak? Lawan apa diam? Takbir, takbir, shollu ala Muhammad. Nah, ini memuliakan Nabi Muhammad, mendukung Nabi Muhammad, menjaga Nabi Muhammad, dan baru ikutin cahaya Nabi Muhammad. Memuliakan Nabi Muhammad, salah satu memuliakan anak cucunya Nabi Muhammad. Seharusnya bukan saya yang ngomong ini, kiai yang ngomong tentang anak cucu Nabi Muhammad. Tapi sekarang ini kiainya kagak pada ngomong-ngomong. Kenapa? Apa amornya hilang sama Habib, kata dia, kurang ajar tidak? Nah, ini cintain anak cucu Nabi Muhammad, salah satu orang yang mencintai Nabi Muhammad. Contoh, di sini ada Abu Yadim Yati, betul? Betul? Tinggi gak ilmu Abu Yadim Yati? Tinggi tidak? Tinggi. Tapi bagaimana kehormatan Abu Yadim Yati kepada zuriatun Nabi Muhammad SAW? Ada lagi di daerah-daerah Madura, siapa? Kiai Holil Bakalan. Ilmunya tinggi, muridnya banyak. Kenapa dia bisa tinggi ilmunya dan muridnya banyak? Kedudukannya, akhlaknya dan pamornya dihormati sama orang karena memuliakan anak cucu Nabi Muhammad. Wajar kalau di Indonesia banyak Islam, betul? Umat Islam nomor 1, betul? Tapi bencana di mana-mana, betul? Azab di mana-mana, betul? Iya, wajar pemimpinnya benci dengan anak cucu Nabi Muhammad, betul? Contoh Habib Rizik bin Muhammad Syihab, Habib Rizik bin Husin Syihab. Banyak yang memusuhin Habib Rizik Syihab. Saya tanya semuanya, sebentar lagi Habib Rizik Syihab siap kita putihkan bandara, siap kita putihkan bandara. Kalau ada yang hadang, kita lawan apa diam? Lawan apa diam? Siap sambut Habib Rizik, siap sambut Habib Rizik. Takbir, takbir, shollu ala Muhammad. Terus sampai pagi siap? Lu siap, gua bengek. Ya, nah ini salah satu memuliakan Nabi Muhammad, salah satu mempunyai akhlak kepada Nabi Muhammad. Orang udah punya akhlak, maka imannya akan kuat sebagaimana imannya para sahabat-sahabat Nabi. Imannya para sahabat Nabi tidak pernah gentar melawan musuh ribuan sekalipun dihadapin, sampai dirinya
Sahid juga. Nah makanya itu, ayo mulai hari ini, mulai detik ini, sebelum kita bubar dari tempat ini, besok bahkan kapanpun sampai kita mati, hidupkan akhlak di rumah-rumah kita orang, hidupkan akhlak anak kepada ibu, anak kepada ibu, adik kepada kakak, murid kepada guru, hidupkan akhlaknya. Siap hidupkan akhlak di kampung ini? Siap, siap, takbir, takbir, sallu ala Muhammad. Mungkin ini aja yang anda sampaikan, masih banyak lagi ya para habaib yang lain. Insya Allah kita ketemu besok pagi, betul? Besok malam ada lagi di daerah Cikupa. Udah ini aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kurang lebih yang mohon maaf. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prajurit pembela Rasulullah.